Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita masih ada dalam perayaan Paskah, hari kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita lewat anaknya Yesus Kristus. Mari kita terus mendengarkan berita sukacita ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur anakmu Yesus Kristus telah bangkit bagi kami, membawa satu kemenangan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tuntun dan sertailah kami selalu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kita Injil Matius pasal 28 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memiliki satu hubungan emosional dengan seseorang, maka saya percaya pasti ketika orang itu pergi meninggalkan kita, ada kerinduan-kerinduan kita untuk ingin bertemu lagi dengan orang tersebut. Nah, inilah yang terjadi ketika waktu Yesus dikatakan mati di kayu salib dan dia dikuburkan, ditaruh di kuburan Yusuf Arimatea. Dikatakan pada saat itu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka ingin pergi untuk memberi rempah-rempah pada jenazahnya Yesus. Dikatakan mereka pergi mau menengok kubur saat itu, tetapi ada satu sukacita besar. Dikatakan kubur itu telah terbuka. Ada malaikat Tuhan yang berada di situ, dan malaikat itu memberitahukan kabar sukacita bagi mereka kalau Yesus itu sudah bangkit. Nah, ini pertanda bahwa kerinduan mereka itu membuahkan hasil yang baik. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kalau apa yang didengar, apa yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya membuat sehingga kerinduan mereka itu membuahkan hasil yang baik, itu sudah pasti ada sukacita luar biasa di dalam seluruh kehidupan mereka. Dan saya percaya bahwa berita yang mereka dengar itu membuat mereka lalu merasa sukacita, dan mereka diminta untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita itu atas apa yang telah mereka dengar. Nah, inilah yang saya ingin bawa saudara dan saya, mari kita belajar bahwa baiklah setiap kita memiliki kerinduan untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kerinduan itu ada pada kita, maka saya percaya pasti kita akan memiliki atau kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidup kita. Artinya kita akan berbuah yang baik, berbuah manis lewat kerinduan kita itu. Ada banyak orang percaya dia hidup sebagai orang Kristen, melakukan aktivitasnya, tetapi dia tidak memiliki kerinduan kepada Yesus. Nah, oleh karena itu kalau dia tidak memiliki kerinduan, maka sudah pasti dia tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Belajar dari kisah Maria dan Maria yang lainnya, waktu mereka punya kerinduan untuk pergi menengok kubur Yesus, tetapi dikatakan bukan saja melihat kubur itu, tetapi apa yang mereka ingin lihat, yaitu Yesus itu sudah bangkit. Itu menjadi bukti besar bahwa berita kebangkitan itu adalah berita yang benar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Baiklah, kalau Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka adalah perempuan-perempuan pertama yang boleh menyaksikan atau menerima berita kebangkitan itu. Pastikan saudara dan saya ketika punya kerinduan terus untuk mau mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam hidup kita, maka pasti itu akan berbuah manis dalam hidup kita. Pasti Tuhan itu akan selalu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan diberikan kemampuan, kita akan diberikan sukacita daripada Tuhan, karena kita terus memiliki kerinduan untuk mau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka saya percaya kerinduan itu akan membawa saudara dan saya mau hidup untuk terus memberitakan firman-Nya di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita, karena kita adalah saksi dari apa yang kita alami atau saksi dari apa yang kita lihat di dalam seluruh kehidupan kita. Dan itulah yang diinginkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita yang boleh mendengarkan berita sukacita ini. Mari kita belajar di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang boleh mendengar, melihat akan kabar sukacita ini di dalam hidup kita kalau Dia sudah benar-benar bangkit bagi kita.
Mari kita hidup memberitakan kabar itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saudara dan saya harus terus memiliki kerinduan kepada Yesus Kristus. Kerinduan itulah yang membuat kita pasti akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan kita akan terus dipakai untuk memberitakan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah lewat perayaan Paskah ini akan memberikan satu sukacita besar bagi hidup saudara dan saya, untuk terus mau menjadi alat Tuhan, untuk terus mau memberitakan firman Tuhan, berita kebangkitan itu bagi banyak orang. Karena kita boleh menyaksikan itu di dalam kehidupan kita, karena ada kerinduan-kerinduan di dalam hidup kita untuk terus mau mengalami perjumpaan dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, taruh di hati kami hati yang mau terus berjumpa dengan Engkau, seperti Maria dan Maria lainnya ketika mereka punya kerinduan untuk terus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka ingin mendengar kubur dari Yesus itu, membuat ada satu berita yang luar biasa yang boleh mereka dengar dan mereka lihat. Mereka adalah saksi pertama yang menyaksikan akan berita sukacita itu. Hamba percaya Bapa, setiap kami yang memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Kau akan nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami boleh dipakai untuk memberitakan firman Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah lewat berita sukacita ini akan membawa kami untuk terus memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidup kami. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.